Seberapa amankah berinvestasi di deposito BPR? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kayak pasangan sama istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share, komen di bawah untuk support terus channel kami. Sebagai duta besar tidak resmi dari deposito BPR, Bank Komunal, kami sering dapat pertanyaan tentang keamanan dan resiko dari berinvestasi di deposito BPR. Nah, jadi mungkin kayak membuat video khusus hari ini untuk membahas apa-apa aja resikonya dan bagaimana kami memitigasi dan kenapa setelah menimbang-nimbang plus minusnya kami masih berinvestasi di deposito BPR sampai hari ini. Jadi buat kalian yang lagi menimbang-nimbang, lagi ada dana lebih, mau naruh dana di deposito BPR, mau mulai berinvestasi di deposito BPR, tapi belum mulai-mulai juga karena masih nggak yakin, mudah-mudahan di video ini kalian bisa temukan jawabannya. Jadi berikut ini adalah top questions yang sering ditanyakan kepada kami. Langsung aja pertanyaan pertama. Kenapa kosen pilih deposito? Bukankah ada RDPU dan seterusnya? Sebagainya ya. RDPU mungkin diceritakan dulu kali. Kepanjangannya apa? Karena mungkin nggak semua. Reksadana pasar uang. Ya, jadi deposito itu sendiri masuk ke instrumen investasi yang mungkin dibilang low risk ya, deposito. Tapi kemudian karena bisnisnya BPR dan bisnisnya mungkin lebih segmented ya kalau BPR ya, dan exposure terhadap resikonya juga unik-unik tergantung dari nasabah di BPR itu industrinya apa aja gitu ya. Oh, kebanyakan nelayan nih karena BPR pinggir pantai. Oh, kebanyakan pedagang karena dekat pasar dan segala macam. Jadi emang exposure turisnya itu beda-beda gitu. Jadinya dia memang berbeda dengan deposito pada bank umum yang bisa dibilang low risk. Nah, kalau reksadana pasar uang adalah investasi yang terhadap surat utang ya. Jadi bisa surat utang korporasi, surat utang pemerintah. Kita beli reksadana yang isinya adalah produk-produk surat-surat berharga ini, surat-surat utang ini gitu. Nah, banyak suka ada yang bilang reksadana kan tidak ada kena pajak meskipun mungkin stated return-nya lebih rendah. Misalkan deposito BPR saat ini di 6%. Reksadana pasar uang banyak yang di 5. Oh, lebih kecil dong 5 daripada 6, betul. Tapi secara setelah net after tax-nya, karena deposito BPR masih kena pajak lagi, pajak PPh belum final, maka reksadana sebenarnya return-nya boleh juga karena reksadana kan tidak kena pajak, bukan objek Sama pajak. lah ya intinya. Hampir sama, betul gitu. Iya, terhadap hal ini kami aware banget dan kami juga tidak menutup mata bahwa reksadana pasar uang juga punya plus poinnya sendiri gitu ya. Nah, kenapa kami pilih deposito BPR Bank Komunal? Karena salah satunya kami ngelihat ada fix ya, Kepastian. kepastian gitu. Ketika kita masukin dana segini, oke bunganya 6%, nanti setelah tenor selesai kita akan dapat segini. Itu udah guaranteed. Sementara instrumen-instrumen lain mungkin ya reksadana dan segala macam, kita hanya bisa lihat performa di belakang-belakangnya gitu. Oh, setahun ke belakang, oh 3 tahun ke belakang dia seperti ini. Tidak ada guarantee bahwa sebulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan dia akan menghasilkan return yang sama. Ya meskipun biasanya sih sama, cuman ini yang kami suka aja sih dari deposito BPR, ada guaranteed-nya di depan gitu. Dan terhadap RDPU itu sendiri, terhadap saham dan instrumen-instrumen yang lain, kami juga mau bilang ke teman-teman di sini bahwa kami sering mempromosikan deposito BPR, tapi ini bukan satu-satunya instrumen investasi kami. Jadi ini juga mungkin buat teman-teman yang selama ini berpikir, ini kok Sam all in kali ini deposito BPR, Tidak. karena itu tidak gitu. Kami juga punya instrumen-instrumen investasi lain yang kami pilih-pilih sesuai dengan profil resiko kami. Nah, Jadi sesuai tujuan financial kami. Jadi ada mungkin klasifikasinya lebih ke dana darurat ya kalau deposito BPR ini, karena kami juga pilih tenor yang pendek-pendek, 6 bulan ya rata-rata sekarang ya. 1 bulan, 3 bulan roll over gitu. Jadi ini untuk dana darurat, sedangkan kalau dana pendidikan misalkan yang jangka panjang atau dana pensiun itu kami juga pilih instrumen-instrumen investasi lain, diantaranya ada RDPU, RDPT, obligasi pemerintah, ada juga saham, ada juga reksadana indeks, baik yang dalam maupun luar negeri, ada juga valuta asing, jadi kami megang mata uang asing juga, ada juga emas. Jadi memang walaupun kami sering cerita tentang deposito BPR, namun portfolio investasi kami bukan satu-satunya dari deposito BPR saja. Mungkin yang alasan kenapa sering kami ceritain juga karena ini paling simpel kali ya. Simpel
Dan kalau misalkan ngomongin saham atau yang lebih apa ya, mungkin kayak kripto gitu atau emas dan sebagainya, falas gitu atau future ya kami nggak merasa itu kapasitas kami gitu ya. Maksudnya karena itu memang lebih sulit ya, terus terang lebih sulit, lebih butuh banyak analisa dan, kayaknya mendingan yang lain deh yang lebih ngerti di luar sana mungkin bisa lebih baik menjelaskan daripada Ya, kami gitu. Tapi dari kami paling banyak sharing-nya tentang deposito BPR komunal karena memang kami ngerasa ini yang paling simpel, dan paling mudah dimengerti, paling straightforward buat yang baru mau mulai bayar investasi nih, yang mana adalah sebagian besar pendengar, penonton setia, channel kami. betul. Pertanyaan selanjutnya, resiko BPR bukannya lebih tinggi ya kok? Mungkin di sini maksudnya lebih tinggi dari bank umum gitu kali ya, kan kalau di berita-berita yang mungkin kedengeran itu ada BPR A tutup, BPR B tutup, itu kan jarang ya kalau bank umum yang besar itu tutup. Mungkin mungkin ya pertanyaannya ke situ. Betul, tapi bank umum juga return depositonya tidak 6%. Bank umum return depositonya kecil, di bawah 3 bahkan di bawah 2 gitu ya untuk bank-bank besar. Jadi yang perlu kita pahami soal risiko adalah intinya tidak ada investasi yang bebas dari risiko. Semua jenis investasi itu ada resikonya. Bahkan ketika orang dulu bilang properti selalu harganya akan naik, nggak juga, banyak juga properti di banyak daerah tergantung lokasi ya, yang akhirnya harga tanahnya stagnan, nggak kemana-mana bertahun-tahun gitu. Jadi Mmm, soal resiko kita justru jangan cari investasi yang tidak ada resikonya. Itu malah mencurigakan ya, ini bebas resiko, aman gitu segala macam. Kalau ada dengar orang jualan produk investasi seperti itu, justru teman-teman harus curiga gitu ya, karena investasi yang tidak ada resiko itu tidak ada. Misalkan saham, ya pasti harganya bisa turun naik, reksadana juga gitu bisa turun naik, aset kripto apalagi sangat fluktuatif ya harganya, bisa hitungan detik gitu ya, bisa naik turun. Emas lagi terbang nih di atas angin, lagi tinggi harganya, tapi ingat beberapa tahun ke belakang harganya bisa stagnan di situ-situ aja, kenaikannya lama gitu. Jadi semua jenis instrumen investasi sebenarnya ada resikonya. Dan salah satu prinsip yang harus kita ingat semakin tinggi resiko, akan semakin tinggi kemungkinan untuk cuannya ya. Dan sebaliknya kalau resikonya mungkin rendah, middle cenderung rendah, menengah cenderung rendah ya return-nya juga ya nggak akan melompat itu gitu. Mhm. Tapi ya makanya balik lagi ke masing-masing, kita semua orang pasti mau cuan 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 gitu ya. Semua orang mungkin tergiur dengan return yang tinggi, tapi yang harus kita tanyakan kita juga siap nggak nih menanggung resiko yang tinggi tadi. Ya mungkin tadi kan saya udah bilang saham itu ya atau kripto termasuk salah satu atau salah 2 instrumen investasi yang sebenarnya potensi return-nya mungkin tinggi ya, mungkin bisa kali ya dalam satu malam ada kita dengar cerita-cerita dalam satu malam tiba-tiba double, triple gitu, ada ya. Tapi resikonya itu juga tinggi banget gitu ya, yang bener-bener ilang ilang, blast gitu dalam satu malam itu pun juga banyak ceritanya. Jadi, again balik lagi ke teman-teman di sini, kalian harus pahami juga nih, kalian profil resikonya tuh seperti apa sih? Berani nggak ambil resiko tinggi? Jangan sekedar tergiur dengan potensi keuntungannya aja gitu. Karena yang lebih penting tentunya adalah kita bisa tidur nggak nih malam hari. Ya kan kita invest buat apa sih? Untuk masa depan kan, untuk kita mau masa depan yang lebih sejahtera dan sebagainya. Tapi kalau misalkan itu bikin kita jadi sekarang nggak bisa tidur, nggak ada damai sejahtera, stres gitu, karena terlalu roller coaster ngikutin pergerakannya, itu worth it nggak? Nah ini makanya kembali lagi ke kalian masing-masing gitu ya. Iya, betul. Dan kembali lagi ke tadi di awal kita bahas tentang bank biasa versus bank BPR, mana lebih beresiko segala macam, ya itu bagus, berarti kalian udah paham gitu. Kalian udah paham, oh, jenis bank itu menentukan, jenis bisnis yang mereka bisa mainkan gitu ya. Mungkin di bank, konvensional mereka tidak bisa memberikan bunga deposito tinggi-tinggi karena ada cara-cara lain yang mereka inginkan untuk menyalurkan modal ke pasar. Kalau semuanya deposito, 6%, akhirnya nggak ada modal yang tersalur gitu ya, dananya numpuk semua di bank, nanti banknya pusing muterin uangnya kemana. Sementara kalau untuk BPR, mereka punya channel yang lebih terbatas untuk, memutar uangnya gitu ya, ekonominya biasanya terpusat ke daerah tersebut di mana BPR itu berada, dan memang tugasnya oleh pemerintah adalah untuk membangun perekonomian di daerah tersebut. Jadi memang ada amanah yang berbeda lah dari tiap bank ini yang menyebabkan bank BPR dan bank konvensional punya kebijakan bunga yang berbeda-beda juga. Jadi ini kembali lagi sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian saat ini. Kalau kebutuhan kami saat ini adalah kami udah masuk ke namanya tahap mungkin wealth preservation. Jadi kami nggak lagi accumulation phase gitu ya, nggak lagi
pengen cuan yang besar-besar, nggak lagi ngejar return yang tinggi, tapi kami lebih ke fokus kepada membangun portfolio yang well diversified, stabil, return-nya juga kami nggak nyari yang gede-gede, mungkin 6-7% per tahun, we're happy enough. Dan considering semua ini, si BPR ini masih juga memberikan benefit-benefit yang buat kami valuable ya, sebagai nasabah privilege. Saat ini kami sudah masuk ke kategori nasabah privilege, jadi ada juga benefit-benefit monetary yang kami nikmati. Dan balik lagi ke poin satu tadi, di luar deposito BPR, ada juga portfolio-portfolio lain tempat kami juga menaruh investasi kami. Jadi balik lagi kalau buat kami saat ini goal-nya adalah wealth preservation. Apakah kalian sama goal-nya dengan kami? Belum tentu. Jadi kalian harus tahu goal kalian dalam berinvestasi apa, dan goal tersebut matching nggak dengan elemen resiko yang kalian terekspos. Oke, saya goalnya mau wealth preservation, tapi saya cari yang resiko tinggi, kayaknya kurang match. Di sisi lain, kayak saya goalnya lagi mau accumulation phase, saya mau banyak-banyakin tabungan, mau cepetin, cuannya mau banyak gitu. Tapi pilih instrumen investasi yang low risk itu juga nggak match juga. Jadi sebaiknya kalian cari yang sesuai dengan karakter goal kalian saat ini. Pertanyaan ketiga, kalau BPR bangkrut gimana? Nah, ini ketakutan yang real juga soal kalau BPR tempat saya menabung bangkrut. Terus terang kami belum pernah mengalami BPR bangkrut. Sebelum masuk ke komunal pun sudah berinvestasi di BPR dan belum pernah kedapatan gitu BPR yang pas dilikuidasi. Tapi kalau bangkrut itu gimana? Biasanya bangkrut itu kalau izinnya dicabut ya sama pemerintah. Uang kita gimana? Kita harus gimana? Nah, kebetulan kami pernah ngobrol dengan teman-teman LPS juga di acaranya komunal diketemukan gitu ya. Jadi ada memang due process yang dilakukan sama LPS untuk ibaratnya menyelamatkan bank tersebut. Jadi LPS pun tidak ingin, setahu kami ya, lewat obrolan tadi aku sempat ngobrol, bahwa mereka sebenarnya akan berusaha dulu menyehatkan bank itu. Biasanya dicarikan direksi baru, dicarikan tim manajemen yang baru, kebijakannya diubah supaya bisa lebih sehat. Bahkan sampai kalau udah mau banknya udah sekarat nih gitu, ya dicarikan dulu buyer, dicarikan ada nggak, bank lain atau perusahaan lain yang mau beli BPR ini gitu. Dan biasanya kalau sudah ada buyer baru, ya buyer baru tentu akan berusaha menyehatkan kembali. Tapi kalau sampai banknya bangkrut dan dilikuidasi, itu ada proses yang akan dipimpin sama LPS, dan guarantee yang 2 miliar per nasabah per bank itu, ya itu bagian dari tanggung jawab LPS juga untuk mengembalikan dana teman-teman. Jadi sebenarnya secara sistem kita sudah terlindungi dan ada proses yang sudah bisa meminimalisir risiko kita. Ya soal kalian percaya nggak, sama apa, ya itu kembali ke keyakinan masing-masing, tapi at least on paper, at least as a due process, sudah ada proses yang dijalankan untuk melindungi dana kalian di masing-masing bank. Kalau dari kami menyikapi ini bagaimana, ya balik lagi tadi, tidak semua uang kami ada di BPR, juga tidak semua uang kami ada di bank BPR yang sama. Nah, kalian juga sering tanya, gimana caranya milih BPR-nya? In general, kita capcip cukung kuncup sih. Enggak juga sih. Nggak juga ya? Ya kalau aku enggak sih. Coba kalau Sam gimana memang? In general aku sih ngikutin rekomendasi Iya. RM. Jadi kalau RM bilang ini oke, ya kita taruh di situ, tapi juga within reason kita taruh dana yang kalau amit-amit ini bank sampai bangkrut, ya kita ya udah, kalau bisa balik syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ada mitigasi risiko dari kita sendiri. Jadi kita pun bagi ke beberapa bank, nggak semua ditaruh di satu tempat gitu. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku sih ngeliatnya kan kalau kalau di deposito BPR Bank Komunal nih yang aku suka adalah mereka kurasi dulu. Ya. Ya jadi datanya tuh lengkap, bener-bener didatengin BPR-nya, terus mereka survei dulu. Terus, di bank yang sudah tergabung dalam apps komunal itu kita bisa lihat, oh asetnya dia tuh ada berapa sih, liabilities-nya dia, hutang-hutangnya dia tuh ada berapa sih, apakah aset-asetnya masih lebih besar daripada hutang-hutangnya. Nah kalau aku sih biasanya cari yang asetnya tentunya lebih besar daripada hutang-hutang. Jadi kan, ya hutang itu kan berarti dia hutang ke kita kan, sebagai investornya. Nah itu kan kalau amit-amit kenapa-napa, asetnya bisa menutup segala kewajiban hutang piutangnya tadi. Nah tadi Good juga point. nambahin sedikit, kalau Sam tadi ngebahas sedikit LPS, mungkin teman-teman di sini yang belum tahu LPS, LPS itu kepanjangannya Lembaga Penjamin Simpanan ya. Jadi suatu lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk membantu menjamin simpanan-simpanan warga negara Indonesia, karena harus kalau bukan di deposito BPR itu harus warga negara Indonesia loh ya, harus pakai KTP. Yang kalau sampai kenapa-napa tadi, banknya tutup atau apapun itu, LPS ini akan menjaminkan untuk mengembalikan seluruh dana yang
ditabungkan di deposito tersebut. Nah, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Ini boleh cek website-nya, jadi ada maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Terus harus mengikuti syarat dan ketentuannya, yaitu rate bunga yang diberikan itu nggak boleh lebih tinggi dari yang ditentukan ya. Jadi Bank Umum ada sekarang aku nggak tahu lagi ya 2 koma kayaknya, terus kalau untuk di BTR di 6%. Nah, kalau lebih dari itu misalkan Bank Umum bisa memberikan lebih dari itu otomatis semuanya nggak dijaminkan ya oleh LPS. Begitupun di BPR, kalau misalkan ada BPR yang bisa kasih 8%, 10% itu udah pasti nggak dijaminkan oleh Iya. LPS. Nah, itu aja sih yang kita harus aware. Pertanyaan selanjutnya? Ya, pertanyaan selanjutnya karena kita lagi ngomongin soal LPS. Nah, ini amit-amit kalau sampai harus gulung tikar si BPR dan LPS turun tangan untuk mencairkan atau mengembalikan dana nasabah. Gimana sih cara klaimnya? Gimana prosedurnya itu sampai dana kembali? Gimana cara klaim LPS kalau sampai diperlukan ya? Jadi pertama-tama ini straightforward ya. Aku akan bacain dari pointer aku. Yang pertama, simpanan kalian tetap dijamin hingga 2 miliar per nasabah per bank selama bunganya sesuai ketentuan. Jadi itu kalian harus clear dulu di situ. Kadang kita suka ciki-maki gitu kan ya. Sebenarnya saya melanggar aturan sih, tapi ya siapa tahu dijamin itu tidak bisa ya guys ya. Jadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yang pertama. Kemudian yang kedua, LPS nanti akan mengumumkan daftar nasabah yang bisa klaim. Kemudian yang ketiga, nasabah cukup menyiapkan KTP dan bukti simpanan, yaitu buku tabungan atau bilet deposito, lalu datang ke bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS. Yang keempat, proses klaimnya gratis tanpa biaya apapun dan info resminya kalian bisa dapatkan di lps.go.id atau LPS Contact Center 154. Jadi kalau aku lihat dari sini, note-nya cukup straightforward. Memang kami tidak pernah mengalami prosesnya, tapi sejauh ini juga udah berapa tahun kita di BPR ya? Belasan tahun ada. Dari 2012 ya. Ya, nggak pernah ada proses likuidasi, proses klaim. Jadi mudah-mudahan juga aman terus. Tapi buat teman-teman yang pernah ngalamin, nah mungkin boleh sharing juga gitu ya. Barangkali ada yang pernah ngalamin, boleh cerita juga di bawah. Apakah klaimnya seperti ini ataukah ada tambahan informasi lain. Tapi yang jelas proses dan mekanismenya sudah ada on paper. Trust is a different issue ya. Balik lagi, aku nggak bisa paksa kalian untuk percaya dengan BPR, percaya dengan LPS, tapi secara mekanisme ini ada satu perlindungan yang sudah diberikan untuk menjaga dana kalian yang kalian depositokan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini juga nih yang sering banget ditanyain, kok bisa sih komunal ngasih cashback? Kan misalkan udah nih BPR-nya, oke bunganya 6% sudah sesuai dengan ketentuan LPS. Nah, tiba-tiba kalau nabung sekian gitu misalkan, kok bisa dapat cashback lagi? Bukannya nanti kalau dapat cashback Melanggar LPS iya, dong bunganya ya, jadi lebih dong. bunganya. Saya nanti nggak di-cover dong oleh LPS. Gimana tuh? Aku juga sering dapat pertanyaan kayak gini. Jadi yang memberikan cashback dalam hal ini bukanlah BPR tempat teman-teman menaruh dana, melainkan yang memberikan cashback-nya adalah komunal sebagai aplikasi agregatornya. Jadi tidak, apa namanya ya, tidak terhubung langsung gitu. Memang Dengan dananya. dengan dana yang kalian taruh. Tetap pencatatannya di dalam sistem adalah ya udah kalian taruh kepada bank BPR. tertentu, bunganya 6%, tenornya berapa. Nah, di luar itu komunal dari budget cashback-nya, mungkin marketing atau apa ya gitu ya, akan memberikan cashback sesuai dengan campaign atau promo yang sedang berlangsung. Jadi ini sebenarnya aman dan tidak ada, bukan aman deh. Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dan memang si cashback ini hadir karena memang ya ini value add yang diberikan oleh komunal sebagai aplikasi agregator BPR. Jadi tidak mempengaruhi penjaminan LPS ya, tidak mempengaruhi bilet deposito kamu. Itu Betul. tidak ada urusannya sama depositonya ya, sama bunga depositonya. Betul, gitu. Ya itu tadi 5 pertanyaan yang sering ditanyakan tentang deposito BPR, kita udah bahas resikonya, pro dan kontranya, dan sekali lagi ini semua harus kembali lagi ke tujuan investasi teman-teman. Mau kita jelasin secanggih apapun, terus kalian masuk karena ikut Kosem dan Ciklao, Jangan. jangan ya. Kami sangat 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 warning supaya kalian bisa benar-benar belajar apa ya, punya ownership gitu, punya rasa kepemilikan terhadap uang kalian, bukan masuk karena kata orang, tapi karena kalian ngerti ini produk apa dan kalian mau mencapai apa dengan uang kalian. Kalau kita bicara tujuan investasi ya itu udah sering dibahas ya, mungkin ini jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, uangnya kapan mau dipakai. Nah, kalian cari sendiri instrumen investasi yang mana yang cocok buat kalian. Kalau kalian memutuskan untuk pakai deposito BPR by komunal, ya itu tadi ya juga benefitnya, kita udah sering sharing, bunganya lebih tinggi dari bank umum, cara mendanainya, cara berinvestasinya juga praktis, bisa lewat aplikasi, keamanannya terjamin lewat LPS, dan
secara benefit kalau kalian sampai ke level privilege, aku merasa pribadi sebagai nasabah, ini salah satu program privilege yang care dengan nasabahnya, benefitnya banyak dan kepake semua sama kami. Yang paling sering dipakai mungkin? Yang paling sering dipakai adalah airport transport, jadi dari rumah ke airport, dan dari airport ke rumah, lokal, domestik, itu kami sering banget pesan Alphard, dijemput mobil Alphard. Ya buat keluarga lumayan banget gitu ya, buat anak dan bapaknya bisa istirahat di mobil, Nggak usah nyetir ya? nggak usah nyetir. Terus juga di luar negeri ada, memang tidak terbatas ya ini ya, tidak tiap kali keluar negeri bisa pakai gitu ya, nanti kalian harus cek ke RM kalian Ada masing-masing. kuotanya. Ada kuota untuk memakai airport lounge. Ini kepake banget buat kalian yang terbang jarak jauh, yang mungkin lintas zona waktu dan perlu mungkin mandi atau nap sebentar karena jet lag. Ini kepake banget untuk punya airport lounge. Jadi buat teman-teman yang mau memanfaatkan manfaat ini juga bisa masuk ke privilege programnya Deposito BPR. Sama voucher bensin kemarin. Ya voucher, bukan voucher bensin sih, dia ada voucher reward voucher yang bisa kita tukerin sendiri sesuai kebutuhan. Mau tukerin bensin, tukerin belanja, tukerin restoran. Voucher Alfamart, ya, Indomaret, semua bisa. Sayang kita tukar ke bensin, bensinnya habis sih. Belum masuk. Mudah-mudahan segera ada tuh bensinnya tuh ya. Nah, buat kalian yang mau memakai kode referral aku, kalian bisa pakai kode referral Samuel Ray dan kalian berhak mendapatkan cashback Rp75.000 untuk deposito minimal 5 juta untuk tenor minimal 3 bulan. Jadi ini bisa banget kalian manfaatin buat kalian yang baru denger hari ini tentang deposito BPR dan kalian memanfaatin referral code-nya, silakan dimanfaatkan. Jadi kalau menjawab seberapa aman berdeposito BPR, jadi semua kembali lagi ke resiko yang kalian bisa handle dan apa tujuan investasi kalian. Buat kami sebagai nasabah dari BPR ya, dari 2012, dengan menabung di deposito BPR, dulu belum komunal nih ya, kami sudah berhasil bisa nikah sendiri, itu nabungnya di deposito BPR. Terus habis itu beli rumah itu juga mungkin 80-90% kita nabungnya waktu itu tuh cuman ngertinya di deposito BPR. Sampai akhirnya sekarang tentunya di komunal, kita join di komunal karena semuanya lebih praktis ya, semuanya bisa online. Yang kita pakai sekarang deposito itu adalah untuk dana darurat ya. Tadi kan saya udah bilang karena tenornya bisa pendek-pendek, jadi gampang dicairin dan jelas. Oke, nggak usah deg-degan nih, misalkan kalau dana darurat aku belikan di emas kan, tiba-tiba besok mesti dicairin, emasnya pas lagi drop, yang bisa kejadian kan, bisa aja kan. Nah itu kan ya ada rasa sebel gitu. Tapi kalau di deposito aku ngerasanya ya udah pasti 6% per tahun, kapanpun aku mau cairin pasti 6% per tahun gitu. Jadi kayaknya lebih jelas, lebih stabil buat aku. Dan kalau untuk kebutuhan jangka pendek dan emergency ya, seperti itu. Oke guys, itu sharing-sharing kami seputar deposito BPR by Komunal. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau kalian ada pertanyaan lain atau mau komen-komen, silahkan share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat yang belum subscribe, share, dan komen di video di bawah ini. And take care and thank you for watching and see you guys next video. Bye-bye.